Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wahyu Rahmawati. Saya dari PGSD 001. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, pengajaran di sini juga merupakan salah satu dari pendidikan. Sedangkan untuk pengertian pendidikan sendiri yaitu suatu tempat untuk menaburkan benih-benih kebudayaan yang berada pada masyarakat. Sedangkan pengertian dari pendidikan adalah tempat menaburkannya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, sekaligus sebagai tempat tumbuhnya unsur peradaban. Nah, di sini yang dimaksud unsur peradaban yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Contoh dari penerapan pendidikan yang mengikuti kondisi saat ini yaitu di beberapa lembaga pendidikan sudah menerapkan metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, ini disesuaikan dengan peradaban dan kemajuan teknologi saat ini. Misalnya, media pembelajaran berbasis teknologi, terus untuk instrumen penilaian, siswa juga sudah berbasis teknologi. Bahkan, ada beberapa lembaga sekolah membagikan bahan ajar atau materi ajarnya juga berbasis teknologi. Sehingga pembelajaran sudah mulai sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Dengan diterapkannya pendidikan atau pembelajaran berbasis teknologi ini menyelaraskan atau menyamakan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara untuk menyesuaikan dengan kondisi peradaban saat ini. Nah, dengan begitu, maka proses pendidikan akan jauh lebih berkembang dan lebih maksimal sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini. Guru-guru juga sudah mulai meninggalkan metode ceramah atau pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan mulai saat ini mulai dikembangkan dengan pendidikan atau pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran berpusat pada siswa, maka siswa dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri, serta mampu memecahkan permasalahan yang ada dengan teman ataupun secara mandiri secara maksimal. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah tuntunan. Nah, tuntunan ini adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, guru harus berperan aktif dalam menuntun anak atau peserta didik dalam hidupnya agar mereka berjalan sesuai dengan peradaban dan ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Pada proses pendidikan dan pengajaran sendiri tidak terlepas dari kondisi lingkungan dan kondisi peradaban zaman. Nah, kondisi lingkungan ini adalah kondisi di mana tempat siswa hidup atau siswa biasa melakukan aktivitas, sedangkan kondisi zaman ini adalah perkembangan zaman dari masa ke masa yang membuat siswa harus terus maju atau mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk peradaban zaman dan kondisi lingkungan ini adalah memiliki keterkaitan satu sama lain, jadi tidak dapat dipisahkan antara kondisi lingkungan dengan peradaban zaman. Pendidikan sendiri tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh luar, maka hendaknya seorang guru harus mampu memilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal budaya di Indonesia dengan lingkungan di sekitar. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran juga harus menerapkan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yang kedua, konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas merupakan kemajuan kebudayaan, sedangkan konvergen adalah
kebudayaan menuju arah budaya dunia ataupun kemanusiaan. Sedangkan konsentris adalah kebudayaan harus memiliki karakteristik dan sifat pribadi sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Jadi pendidikan saat ini tidak boleh pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Maka sebaliknya, dalam pembelajaran saat ini, guru dituntut untuk mampu membuat pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Nah, di mana dalam pembelajarannya, siswa diajak aktif atau ikut berperan dalam proses pembelajaran. Misalnya, dilakukan diskusi, siswa diperbolehkan untuk menyampaikan berbagai pendapat yang ada di pikirannya. Kemudian, guru nanti akan menanggapi dari pemikiran siswa tersebut, sehingga pemikiran dari siswa tersebut akan tersampaikan serta dan disesuaikan dengan konteks belajarnya. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan saat ini bisa berbasis teknologi sesuai dengan peradaban zaman, yaitu mulai berkembangnya teknologi. Ditambah lagi dan lain sebagainya. Dengan pendidikan yang mengedepankan kebudayaan, nilai kebudayaan, maka secara tidak langsung siswa juga akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai kebudayaan gotong royong yang dilakukan di sekolah, maka siswa juga akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu orang tua untuk membersihkan rumah, ataupun bisa membantu lingkungan sekitar ketika diadakan kegiatan kerja bakti. Kemudian lagi, siswa bisa menanamkan nilai, menjaga lingkungan sekitar. Terus siswa juga bisa mengikuti jalannya diskusi, misalnya dalam pemilihan ketua kelas ataupun lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai yang dipelajari di sekolah juga akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan sosialnya. Tidak lupa semboyan pendidikan di Indonesia yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo yaitu guru sebagai contoh atau panutan siswa dalam bertindak atau bergerak. Sedangkan Ing Madya Mangunkarso yaitu guru mampu memberikan dorongan atau motivasi dari selama proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Sedangkan Tutwuri Handayani yaitu merupakan guru mampu memberi semangat dan dorongan dari belakang. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara membawa pengaruh atau dampak besar dalam dunia pendidikan saat ini. Maka kita sebagai guru harus mampu menyesuaikan pendidikan sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dan sesuai dengan kondisi peradaban saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.